menjelaskan, jadi manfaat dari TQC ini ya dapat meningkatkan volume dan kualitas produk sehingga mengurangi defect atau cacatnya, kemudian memuaskan konsumen serta dapat meningkatkan pasar ya, pasar. Kemudian manfaat untuk pekerja yaitu melatih pekerja untuk selalu berpartisipasi aktif dalam berpikir secara analitik ya, karena akan menyumbangkan pemikirannya ya kepada manajemen untuk tentunya untuk memperbaiki sistem standarisasi mutunya. Jadi manfaatnya cukup banyak ya untuk para pekerja, kemudian ke level manajemen ya, karena kerjasama atau semuanya terlibat ya, seluruh jajaran terlibat dalam upaya pengendalian mutu pangan atau makanan. Ya. Kemudian selain itu di perusahaan kita juga mengenal istilah quality control cycle ya, atau bahasa Indonesianya gugus kendali mutu ya. Jadi sering kita dengar nih kalau di kampus atau di organisasi ya, ada gugus kendali mutu yang tujuannya sebenarnya adalah untuk melakukan tugas-tugas dalam pengendalian mutu suatu organisasi. Kalau di kampus misalnya nih, gugus kendali mutu itu dia bertugas untuk menjamin semua kegiatan proses pembelajaran, kemudian proses penelitian dan pengabdian itu berjalan dengan baik. Ya, kalau di pangan atau makanan, ya industri makanan tentunya tugasnya adalah untuk menjamin semua proses ataupun pengolahan makanannya sesuai dengan mutu yang sudah standar mutu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Nah, jadi GKM ini atau gugus kendali mutu ini atau QQC ya, yang sering kita dengar itu dalam industri makanan itu punya kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang, biasanya 4-10 orang. Tujuannya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mutu produk. Nah, ini akan berjalan secara kontinu. Nah, cara mereka dalam melakukan kegiatannya itu adalah dengan menggunakan metode PDCA ya. Kita sering mendengar ya, plan, do, check, and action. Nah, plan ini kegiatannya adalah menentukan problem utama yang menimbulkan permasalahan, menentukan rencana tindakan penanggulangan, dan menyelidiki penyebab yang berpengaruh pada problem. Ya, misalnya kita temukan suatu masalah dalam dalam menjamin suatu mutu produk ya, masalah-masalah berkaitan dengan mutu produk. Nah, itu kita menyelesaikan permasalahannya dengan melihat apa saja sih yang menjadi masalah, yang menimbulkan masalah atau penyebabnya itu apa ya, dengan menyelidiki penyebabnya itu ke belakang, akar penyebab masalahnya apa, rencana. Ini sama juga dengan kita belajar AKK ya, administrasi kebijakan kesehatan, mungkin juga pernah nih dulu waktu kuliah semester berapa yang belajar AKK, plan, do, check, action. Nah, di perencanaan itu melihat apa saja yang kira-kira jadi penyebab. Kemudian do and check ya, dilaksanakan sepenuhnya rencana tindakan penanggulangan yang akan dilaksanakan dan memeriksa hasil-hasil yang diperoleh. Ya, jadi melaksanakan apa saja rencana tindakan. Action, aksi, itu mencegah terjadinya problem yang serupa. Ya, jadi kita memantau atau UCC ini atau tadi ya quality control cycle ini mencegah terjadinya aksinya atau kegiatannya itu, tindakannya itu mencegah agar jangan sampai terjadi masalah-masalah yang serupa. Nah, itu dikontrol oleh GKM ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah statistik pengendalian mutu pangan. Nah, ini sebenarnya maksudnya di sini adalah bagaimana melakukan teknik pemeriksaan sampel ya, bahwa untuk melihat mutu pangan tadi yang sudah diolah, yang sudah dilakukan pengolahan tadi ya, untuk melihat apakah sudah bermutu atau belum.
tentunya dengan memeriksa sampel dari produk yang sudah diolah tadi ya, diambil sampelnya, contohnya. Nah, produsen hendaknya menetapkan ada prosedur-prosedur ya dalam melakukan teknik pemeriksaan contoh atau statistik pengendalian mutu pangan ini ya, sehingga nantinya sampel tadi bisa mengeneralisir semua produk yang sudah diolah gitu ya. Jadi tujuannya kenapa diambil sampel, sama juga dengan kita belajar statistik ya, kenapa ada sampel penelitian, tentunya untuk menghindari atau mengurangi dari segi keterbatasan kita dalam melakukan penelitian, tenaga, waktu, biaya yang akan keluar. Jadi nggak mungkin kan semua produk itu kita teliti atau kita uji satu-satu, tentunya kita ambil sampelnya. Nah, tentu tekniknya harus benar bahwa satu sampel itu bisa mewakili seluruh produk yang sudah diolah atau sudah diproduksi. Nah, di pendekatannya itu sama juga ya, diambil sampelnya, kemudian dilakukan identifikasi, kemudian dilihat melakukan uji pengambilan sampel di laboratorium, kemudian diinterpretasi ya, dan ditarik kesimpulannya apakah sampel tadi bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, bagaimana mutunya, apakah sudah baik atau masih buruk, atau apa perlu dilakukan perbaikan ya, atau perlu diulang kembali mungkin memproduksinya, kualitasnya masih buruk ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam statistik pengendalian mutu pangan ini. Nah, selanjutnya jaminan mutu. Jaminan mutu ini bahwa seluruh kegiatan terencana dan sistematik yang diterapkan dalam sistem mutu dan diperagakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, secara internal jaminan mutu ini memberikan keyakinan pada manajemen, sedangkan secara eksternal memberikan keyakinan kepada pelanggan. Sebenarnya untuk jaminan mutu dan pengendalian mutu itu tidak jauh berbeda ya, kurang lebih hampir-hampir sama. Perbedaannya adalah kalau jaminan mutu itu pemeriksaan dan pengujiannya tidak hanya dilakukan di akhir proses saja, tetapi dilakukan sejak dari awal proses, dari awal semua ya. Setiap langkah itu dilihat ya, diperiksa dan diuji. Itu untuk jaminan mutu. Jadi pada konsep jaminan mutu itu, apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian ditemukan masalah, maka akan dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Serta analisa ini sama juga dengan pengendalian. Ya, tadi bedanya adalah pada konsep pemeriksaan dan pengujiannya tidak hanya dilakukan di akhir proses saja, tetapi dilakukan sejak dari awal proses. Nah, tentunya hasil analisa dari pemeriksaan dan pengujian tadi akan dijadikan dasar dari tindakan pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Nah, ini dari aspek jaminan mutu ya, di industri itu kita akan sering mendengar istilah HACCP ini, atau HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, ini untuk menganalisis bahaya ya, pengendalian kritis untuk setiap proses, dari pemilihan bahan baku sampai nanti produknya jadi. Nah, itu ada HACCP-nya. Silakan nanti dibaca, searching aja di Google mengenai laporan ataupun tugas kuliah ya, yang dilakukan, tugas biasanya nih anak diploma 4 atau 3 melakukan studi lapangan ya mengenai misalnya HACCP dari produk susu murni gitu, atau misalnya HACCP dari sirup sirup ya, silakan aja nanti dilihat, atau misalnya HACCP dari suatu yogurt perusahaan apa, PT apa gitu. Nah, jadi melihat dari bagaimana melakukan pengawasan mutu ataupun pengendalian mutu dan jaminan mutu yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Gitu.
akan dibaca. Bagaimana poin-poin aspek ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya, mengenai HACCP, kemudian ada GMP, ada apa lagi, standarisasi mutu ya, karena aspeknya cukup banyak. Atau bahkan kalau di WHO kita mengenal juga istilah ini CAC, Codex Alimentarius Commission. Nah, itu adalah komisi standar pangan dari WHO. Nah, kemudian juga penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting. Oke. Nah, untuk tugas ya, ini adalah tugas untuk minggu depan. Jadi silakan PJMK membagi kelas menjadi 3 kelompok ya. Berdasarkan topik ini, kelompok 1 itu materinya mengenai standarisasi mutu, kemudian kelompok kedua itu mengenai GMP, Good Manufacturing Practice ya, dan SSOP ini, Sanitation Standard Operating Procedures. Kemudian yang ketiga yaitu HACCP, itu Hazard Analysis Critical Control Point ya. Jadi nanti dibagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu membuat tugasnya adalah pertama makalah, kemudian yang kedua PowerPoint-nya. Nah, untuk minggu depan berarti kita akan presentasi dari ketiga topik ini. Jadi semua kelompok akan presentasi minggu depan ya. Silakan siapkan PowerPoint-nya. Kemudian tugasnya dikirim ke email saya. Nanti dikirimkan emailnya ke PJMK dan dikirim paling lambat ya, itu hari Minggu sudah sampai atau sudah dikirim ke email ya. Minggu depan. Kemudian topiknya itu materinya ya, silahkan diambil sumbernya dari Google ya, asalkan referensinya itu dari sumber yang terpercaya, dari e-book misalnya, atau dari artikel ilmiah, atau dari laporan penelitian ataupun laporan akhir ya dari mahasiswa di perguruan tinggi lain ya, itu silahkan dijadikan referensi dan boleh juga nanti dilampirkan di tugasnya dan boleh juga ditampilkan di PowerPoint-nya. Jadi kita seperti melihatkan contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya. Misalnya GMP di pabrik tahu ataupun pabrik kerupuk ya. Nah, jadi silakan nanti dilihatkan contohnya. Ya, kalau bisa itu dilampirkan juga ya. Kalau bisa diambil contohnya itu ya. Ya, baik, mungkin itu materi kita pada hari ini. Silakan tugasnya dicicil ya untuk dikerjakan, didiskusikan oleh anggota kelompok nantinya. Jadi dibagi dulu kelompoknya dan kemudian silakan segera untuk dikerjakan tugasnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.